Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami tentang pengertian elaboratorium likelihood model. Saya Koribul Muji. Saya Dea Amanda Fatimah Dharma Putri. Saya Bella Viola Maharani. Saya Divani Audrey. Saya Roisa Cilia Kirina. Saya Sekar Sepiawati. Saya Dimas Satya. Elaboratorium likelihood model atau ILM merupakan teori umum perubahan sikap yang dipercaya memberikan kerangka yang cukup umum untuk mengatur, mengkategorikan, dan memahami proses dasar yang mendasari efektivitas komunikasi persuasif. ILM berusaha untuk mengintegrasikan banyak temuan penelitian yang tampaknya saling bertentangan dan orientasi teoritis di bawah satu payung konseptual. Rute pusat dan periferal menuju persuasi. Satu, rute utama persuasi mewakili proses persuasi terlibat saat elaborasi relatif tinggi. Saat persuasi mencapai melalui jalur pusat, biasanya melalui jalur ekstensif pemikiran yang relevan dengan masalah. 2. Rute periferal mewakili proses persuasi yang melibatkan saat elaborasi relatif rendah. Saat persuasi dicapai melalui rute periferal, biasanya muncul karena penerima menggunakan beberapa aturan keputusan sederhana atau beberapa prinsip heuristik untuk mengevaluasi posisi yang dianjurkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rute pusat dan periferal menuju persuasi. Rute utama persuasi mewakili proses persuasi terlibat saat elaborasi relatif tinggi. Saat persuasi tercapai melalui jalur pusat, biasanya melalui jalur ekstensif pemikiran yang relevan dengan masalah. Rute periferal mewakili proses persuasi yang terlibat saat elaborasi relatif rendah. Saat persuasi yang dicapai melalui rute periferal biasanya muncul karena penerima menggunakan beberapa aturan sederhana atau beberapa prinsip heuristik untuk mengevaluasi posisi yang dianjurkan. Dengan demikian, saat elaborasi menurun, isyarat perifer mungkin menjadi penentu semakin penting dari efek persuasif. Tetapi saat elaborasi meningkat, isyarat perifer seharusnya relatif lebih kecil efek pada hasil persuasif. B. Kebutuhan kognisi. Faktor kedua yang mempengaruhi motivasi elaborasi adalah tingkat penerima kebutuhan kognisi atau NFC yang mengacu pada kecenderungan untuk suatu individu untuk terlibat dan memacu. Kecenderungan ini bervariasi di antara orang-orang. Beberapa orang pada umumnya cenderung untuk menikmati dan terlibat dalam suatu kognitif yang keras, sedangkan yang lainnya tidak. Yang kedua yaitu gangguan. Yaitu dalam konteks ini, gangguan mengacu pada adanya beberapa gangguan stimulus atau tugas yang menyertai pesan persuasif. Penelitian tentang efek gangguan tersebut telah menggunakan berbagai untuk gangguan. Pentingnya teori tentang efek gangguan pada ILM seharusnya polos dalam kondisi yang sebaliknya akan menghasilkan relatif tinggi elaborasi. Gangguan harus mengganggu pemikiran yang relevan dengan masalah tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Yang D, ada pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya adalah prioritas penerima pengetahuan tentang topik persuasif, yaitu yang lebih luas sebelum pengetahuan. Lalu ada semakin mampu penerima untuk terlibat dalam masalah yang relevan berpikir. Lalu ada beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa sejauh mana penerima pengetahuan sebelumnya meningkat. Lalu ada pemikiran yang lebih relevan dengan masalah muncul. Lalu ada pengetahuan kekuatan argumen pada efek persuasif meningkat, dan pengaruh isyarat periferal seperti kesukaan sumber dan panjang pesan menurun. Implikasi teori elaboration likelihood pada proses persuasi. Elaboration likelihood model menjelaskan bahwa sikap dapat diubah menjadi permanen atau temporer tergantung pada alur pengolahan pesan. Sikap permanen dihasilkan dari proses yang melibatkan motivasi, kemampuan, dan kesempatan untuk melakukan elaborasi terhadap isi pesan persuasi. Sedangkan sikap temporer terjadi ketika motivasi, kesempatan, dan kemampuan mengelaborasi isi pesan rendah atau tidak ada. Sikap yang diolah oleh persuade adalah faktor di luar isi pesan, seperti kredibilitas,
dan daya tarik persuadan. Periferal berasumsi bahwa perubahan sikap tidak selalu membutuhkan evaluasi informasi yang disajikan oleh media atau sumber lainnya. Sebaliknya, bila motivasi atau kemampuan untuk memproses informasi yang relevan tentang masalah ini rendah, persuasi dapat terjadi di periferal, mana proses muncul dengan isyarat sederhana. Dalam konteks persuasi akan mempengaruhi sikap. Pemilihan ini memiliki implikasi untuk pembentukan sikap yang terjadi pada orang yang memiliki motivasi, kesempatan, dan kemampuan untuk memproses pesan. Maka, mereka akan menjadi penting dalam memahami informasi atau pesan persuasi. Terima kasih.